Apakah investor asing akan kabur lagi dari negara kita karena Donald Trump sangat berpihak terhadap pengusaha-pengusaha besar di Amerika Serikat? Sebenarnya kalau investor itu pada prinsipnya dia akan mencari return yang besar gitu atau keuntungan yang besar gitu. Ketika Amerika Serikat jadi menurunkan suku bunga, harusnya kan secara return dia akan jauh lebih rendah gitu ya. Dan itu membuka peluang untuk dana-dana asing kembali lagi ke Indonesia. Dan itu dari 2 hari terakhir sudah mulai terlihat gitu ya. Di saham-saham big cap tuh ada kenaikan yang cukup besar gitu, terutama dari investor asing. Nah, terutama dari sektor perbankan kayak kita lihat di hari ini banyak asing masuk gitu. Ini menandakan kalau mereka mungkin melihat opportunity yang bagus. Apalagi kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini memang saham big caps kita, terutama di perbankan itu penurunannya sudah cukup dalam. Ini sebenarnya opportunity-nya juga cukup bagus. Kalau nanti skenarionya memang inflasi di Amerika turun dan suku bunganya jadi diturunkan, harusnya sih sebagian dana asing akan balik lagi ke Indonesia gitu. Dan ini membawa sentimen yang positif buat pasar saham kita. Nah, terutama mungkin untuk saham-saham big caps yang sudah mengalami penurunan cukup besar ya, itu pasti akan jadi incaran utama para investor gitu. Jadi tetap ya, saham tambang sama saham bank oke lah ya untuk harusnya gitu ya. Itu sektor jagoan sih harusnya di Indonesia ya. Yang harus dipantau adalah data inflasi tetap. Betul, Balik betul. lagi apakah memang Donald Trump akan eksekusi janjinya begitu berkaitan dengan menekan inflasi di Amerika Serikat. Nah ini kan IHSG kalau kita lihat selama 5 hari terakhir sudah menguat begitu. Apakah memang bisa disimpulkan bahwa memang ini adalah Trump effect dan bagaimana dengan sisa pekan ini? Apakah memang juga akan berlanjut atau seperti apa? Mungkin mau ya dijawab? pengaruh Trump pasti ada gitu ya, tapi memang faktor domestik juga ada gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kondisi, ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Michael ya, makroekonomi atau mungkin inflasi di Indonesia juga mungkin cukup baik lah gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin optimisme pemerintahan baru juga cukup baik gitu ya. Dukungan publiknya juga cukup besar ya, di atas 80%, harusnya kan optimis dia, pasarnya optimis gitu kan. Dan ini kan membawa sentimen yang optimis juga lah harusnya ke investor gitu ya. Dan ya moga-moga aja gitu di tahun ini, apalagi kan katanya bakal ada beberapa emiten besar yang IPO gitu kan. Apalagi juga program-programnya juga positif gitu ya. Ya harusnya sih bisa lah untuk cari opportunity di pasar saham di tahun ini gitu. Tinggal pinter-pinter memilih ya gitu. Kalau menurutku sih kalau mau aman ya sektor big cap saja gitu. Itu yang lebih relatif karena memang volatilitas mesti akan tinggi lah di tahun ini gitu. Oke, Bang Maika mungkin mau menambahkan berkaitan dengan apakah penguatan ini juga akan berlanjut. Mengingat ini udah 5 hari, ada potensi dong berarti besok akan ada pergerakan teknikal lebih ke arah koreksi. Iya, kalau untuk nilai tukar rupiah sebenarnya ada beberapa faktor dari dalam negeri yang akan menjadi perhatian gitu ya selain Donald Trump gitu. Yang pertama baru saja tadi diumumkan kalau ada revisi untuk kebijakan devisa hasil ekspor. Ini tentunya bisa jadi hal positif gitu karena ada kewajiban untuk eksportir menempatkan dana hasil ekspor di dalam negeri selama kurun waktu 1 tahun semuanya 100% gitu. Cuman di sana akan dijelaskan kalau itu bisa dikonversi ke rupiah untuk operasional gitu. Nah, dengan semakin banyaknya dolar disimpan di dalam negeri tentu diharapkan bisa menambah likuiditas ya. Menambah likuiditas dan mendorong penguatan rupiah ke depannya gitu. Nah, ini bisa jadi hal positif untuk market ke depan gitu. Di samping memang ada beberapa data-data yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Ada realisasi investasi, ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini kan menjadi hal yang sangat ditunggu oleh para investor mengenai optimisme juga gitu. Apakah fundamental kita oke dan ini bisa mendorong optimisme ke depan. Oke, ini kan menjadi pertanyaan terakhir. Hubungan kita dengan Amerika Serikat gimana? Mengingatkan kita kan juga baru ganti presiden, Prabowo Subianto. Kira-kira hubungannya dengan Donald Trump pada saat ini dan apakah akan ada nampaknya kerjasama atau perjanjian baru antara Amerika Serikat dengan Indonesia? Mungkin boleh dijawab, silakan. Ya peluang itu selalu terbuka sih harusnya ya. Apalagi Trump ini kan punya histori yang cukup bagus lah di Indonesia. Dia juga pernah bekerja sama dengan salah satu konglomerat di Indonesia gitu kan. Dan mungkin dia juga sudah cukup familiar gitu dengan iklim investasi atau ekonomi di Indonesia. Jadi harusnya sih secara kerjasama ekonomi mungkin akan ada gitu ke depan. Namun kan ini baru saja dilantik, kita belum tahu juga arah kebijakannya ke depan seperti apa. Yang pasti kan dia lebih cenderung akan memperkuat ekonomi dalam negerinya dulu gitu ya. Nah untuk kerjasama internasional itu pasti ada, cuma kita nggak tahu seberapa besar eksposurnya gitu ya terhadap Indonesia ini gitu. Oke, Bang Michael mungkin mau menambahkan? Iya, pemerintah pasti akan melihat opportunity gitu ya dari kondisi Amerika Serikat sekarang. Kalau hubungan
Pak Prabowo sama Donald Trump, kita lihat kemarin udah teleponan gitu. Artinya memang ada komunikasi yang bisa dilanjutkan ke depannya gitu. Memang di sini Indonesia memang tidak terlihat keberpihakan baik untuk Amerika Serikat ataupun blok lain gitu ya. Cuman di sini memang opportunity itu diharapkan sehingga perdagangan kita ke depannya jauh lebih bagus.